Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas C Informatika akan menjelaskan hasil dari class diagram, deployment diagram, komponen diagram, dan package diagram yang semuanya merupakan bentuk dari Unified Modeling Language. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Farah Fahira Murzani, kemudian ada Muhammad Akan, kemudian ada Putri Aulia Mentari, kemudian ada Raisul Watan, dan yang terakhir ada Syarifah Fatimah Az-Zahra. Unified Modeling Language atau yang biasa kita sebut UML adalah diagram yang digunakan oleh perancang dalam memvisualisasikan rancangan sistem yang akan dibangun. Tujuannya agar mempermudah ketika merancang sistem yang dibangun. Nah, UML sendiri sudah menjadi standar yang umum bagi para perancang ketika mengembangkan sistem mereka. UML terbagi menjadi dua jenis, yaitu Behavioral UML dan Structural UML. Namun, pada kesempatan kali ini kami hanya akan membahas lebih detail mengenai Structural UML. Structural UML, seperti namanya, adalah diagram struktur yang akan menggambarkan struktur statik dari suatu sistem perangkat lunak. Struktur yang dimaksud adalah keterkaitan antara komponen-komponen yang ada di dalam sistem dan bagaimana interaksi antara satu sama lain komponen tersebut. Ada beberapa jenis structural UML, namun yang kami gunakan dalam merancang sistem kami hanya 4, yaitu class diagram, deployment diagram, komponen diagram, dan package diagram. Yang pertama ada class diagram. Class diagram adalah diagram yang digunakan ketika menampilkan kelas-kelas beserta atribut dan metodenya yang ada dalam suatu sistem perangkat lunak. Untuk aplikasi kami sendiri, kami menggunakan 3 kelas utama, yaitu ada kelas perekam medis, kelas dokter, dan kelas data pasien. Untuk kelas data pasien memiliki 2 subkelasnya, yaitu kelas hasil lab dan kelas rekam medis. Ini adalah gambaran kelas diagram dari sistem yang kami rancang. Di sini yang pertama ada kelas perekam medis dan kelas dokter. Untuk atribut dari kedua kelas ini kurang lebih sama, yaitu masing-masing dari mereka memiliki ID-nya dengan tipe data integer, kemudian username dan password dengan tipe datanya string. Kemudian untuk metode dari perekam medis ada login dengan parameternya email dan password. Kemudian ada metode data pasien, hasil lab, lihat rekam medis, print, dan logout. Adapun metode pada kelas dokter adalah login dengan parameter email dan password. Kemudian ada metode lihat data pasien, lihat hasil lab, rekam medis, print, dan logout. Kemudian untuk penjelasan lebih lanjut mengenai kelas diagram akan dilanjutkan oleh Putri Aulia Mentari. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada kelas data pasien. Pada kelas data pasien ini memiliki atribut NoRM dengan tipenya integer, kemudian ada nama dengan tipe data string, ada JK tipe data string, usia tipe data integer, golongan darah tipe data string, tinggi badan dan berat badan tipe datanya integer, kemudian ada alamat dan pekerjaan dengan tipe data string, dan nomor HP dengan tipe data integer. Pada kelas data pasien ini juga memiliki metode yaitu input data, edit data, dan hapus data yang ketiganya itu tidak memiliki parameter. Nah, pada rekam medis dan hasil lab ini merupakan subkelas dari data pasien, di mana pada rekam medis ini atributnya yaitu ada NoRM, tanggal, dan pukul dengan tipe datanya sama yaitu integer. Kemudian ada periksa, diagnosis, tindakan, dan obat, itu tipe datanya itu string. Kemudian untuk metodenya sendiri yaitu ada input RM dan edit RM, yang mana keduanya itu tidak memiliki parameter. Kemudian selanjutnya untuk hasil lab sendiri itu atributnya ada NoRM, tanggal dengan tipe datanya integer, kemudian jenis lab dan hasil lab, jenis lab tipe datanya string, dan hasil lab yaitu file.
Untuk metodenya sendiri yaitu ada input lab dan edit lab, yang mana keduanya itu tidak memiliki parameter. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri Aulia Mentari. Berikutnya ada deployment diagram. Deployment diagram akan dijelaskan oleh Raisul Watan. Kepada Raisul, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Untuk deployment diagram menggambarkan komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang ada di dalam suatu aplikasi atau perangkat lunak. Diagram ini memperlihatkan kaitan antara komponen-komponen yang ada. Jadi untuk diagramnya kita bisa lihat ada beberapa node. Jadi pertama ada node web server yang berguna sebagai tempat website juga database tersimpan dan dijalankan, yaitu akan digunakan Apache sebagai server dan MySQL sebagai database. Lalu node web server tersebut terhubung dengan sebuah node yaitu web browser dengan sebuah protokol HTTPS yang mana nanti website-nya ini akan diakses melalui browser. Lalu yang terakhir web browser terhubung dengan node device yaitu berupa PC dan HP yang mana merupakan tempat web browser akan dijalankan. Mungkin sekian saja untuk deployment diagram. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sama-sama. Kemudian untuk komponen diagram akan dijelaskan oleh Syarifah Fatimah Azahra. Kepada Syarifah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Farah Fahira. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai komponen diagram. Nah, komponen diagram sendiri bermakna diagram struktur di UML yang mendokumentasikan aspek statik dari permodelan. Nah, komponen diagram ini berfungsi sebagai komponen executable yang dilepas dan digunakan oleh server dan merupakan bagian dari basis data secara fisik sistem yang harus beradaptasi dengan sistem yang lainnya. Di sini terdapat back-end dan juga front-end. Back-end sendiri bermakna sistem di balik layar yang mengolah database dan juga server, sedangkan front-end ini apa yang pengguna lihat pada tampilan sebuah website, karena di sini kita menggunakan website. Nah, pada komponen diagram terdapat beberapa simbol seperti di sini ada interface, ada komponen, dan juga ada dependensi dan juga link. Nah, di sini pada backend terdapat website database rekam medis ini sendiri, kemudian database dan juga printer. Nah, pada front end terdapat yang pertama ada manajemen pengguna yang terdapat dua komponen yaitu dokter dan juga perekam medis. Di sini antar manajemen pengguna dan website database rekam medis dihubungkan dengan interface agar komponen tidak mengakses langsung kepada komponen yang ada di website. Dan juga di sini pada login dan juga verifikasi data terdapat link karena terdapat relasi antara login dan juga verifikasi data ini. Selanjutnya verifikasi data juga terdapat interface dengan data perekam medis dan juga dokter pada node database. Serta data pasien ini juga terdapat interface pada rekam medis, data pasien, dan juga hasil lab. Nah, sedangkan printer yang ada di bawah sini, ini dependensi dengan website database rekam medis. Jadi, printer ini akan ketergantungan dengan website database rekam medis ini. Begitu juga printer, sebelumnya yang dependensi dengan database ini merupakan Bluetooth-nya. Dan nanti Bluetooth-nya akan dependensi lagi dengan si printer ini. Sekian dari komponen diagram pada kelompok ini, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Syarifah Fatimah Az-Zahra yang telah membantu menjelaskan komponen diagram dari rancangan sistem yang kami bangun. Berikutnya ada package diagram yang akan dibantu jelaskan oleh Muhammad Alkan. Kepada Alkan, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini adalah package diagram dari website yang akan kami gunakan. Di sini terdapat user, yaitu dokter dan perekam medis. Kemudian ada package website, kemudian ada package layanan website, kemudian ada package database. Pada package layanan website terdapat beberapa layanan, yaitu ada package login, proses penginputan data pasien, proses penginputan rekam medis, proses penginputan hasil lab. Kemudian di database terdapat beberapa package. Yang pertama ada data pengguna, yang kedua ada data pasien. Di dalam data pengguna terdapat package dokter dan package perekam medis. Sedangkan di package data pasien terdapat package data rekam medis dan package data hasil lab. Kemudian hubungan antar package layanan website dan package database dapat dilihat dari arah panah yang melambangkan dependensi. Di sini ada yang pertama login. Login dapat diakses oleh data pengguna, yaitu dokter dan perekam medis. Kemudian lanjut ke layanan yang kedua adalah proses penginputan data pasien, yaitu yang hanya dapat diakses oleh data pengguna, khususnya perekam medis saja, dokter tidak bisa. Kemudian dari proses penginputan data pasien itu nanti data pasien itu akan masuk ke dalam package data pasien. Kemudian berikutnya adalah layanan yang ketiga, proses penginputan rekam medis. Proses penginputan rekam medis ini hanya dapat diakses oleh dokter. Maksudnya dapat diakses di sini adalah ditambahkan atau diedit hanya oleh user dokter saja. Dari beberapa pasien, kemudian masuk datanya ke dalam package yang data pasien, khususnya ke data rekam medis. Kemudian berikutnya adalah proses penginputan hasil lab yang hanya bisa diakses oleh perekam medis. Kemudian data-datanya itu nanti masuk ke dalam package data pasien yang khususnya adalah data hasil lab. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Alkan yang telah membantu menjelaskan package diagram. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran dari class diagram, deployment diagram, komponen diagram, dan package diagram dari rancangan yang sedang kami kembangkan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.